Gayus, kami ke Mbak Monika dulu. Mbak Monika, dari persidangan yang sudah berlangsung dari sudut pandang ahli psikologi forensik, Anda melihat ada trauma yang terpancar dari terdakwa Putri Chandrawati? Ya, pada saat seseorang, trauma ya, tidak di sepanjang waktu melihat, gestur atau mikroekspresi dari si traumatik itu. Tetapi yang bisa kita amati dari proses persidangan yang sudah ada, 2 kali ya, eee, ini merupakan, peristiwa yang disebut dengan high stake, artinya setiap gerakan apapun ya mengandung arti karena mengandung muatan emosional yang tinggi ya. Nah, yang, kami lihat ya, yang saya lihat secara pribadi dari gestur yang bersangkutan pada saat sidang pertama misalnya ya, pada saat masuk ke ruang sidang dan kemudian sempat terlihat menangis gitu ya, mengusap air mata dan kemudian juga yang ditangkap oleh publik adalah, sempat berbicara atau bercanda juga dengan tim kuasa hukum, ya. Dalam konteks, satuan, momen yang bisa kita lihat penggalan ini ya, di sini tidak ada emosi yang menunjukkan beliau itu merasa, takut atau bahkan sedih yang mendalam, seperti itu. Ya, kemudian juga ketika kita lihat di persidangan yang kedua gitu ya, beliau masih menunjukkan gestur dan juga walaupun tidak terlalu terlihat untuk mikroekspresinya, tetapi masih tetap dengan baseline yang sama, seperti itu. Tapi Putri Chandrawati sempat menangis saat pembacaan nota pembelaan, Mbak Monika. Ya, ya, ya. Menangis ya, seperti yang kita terlihat, ini bisa mengandung hipotesis bermacam-macam ya. Menangis apakah karena beliau, tidak seperti yang didakwakan sehingga merasa berat atau merasa sedih karena, nama baik dan sebagainya ya, atau beliau juga menangis karena kembali mengingat peristiwa yang pernah dialami yang tidak menyenangkan. Tetapi kalau kita lihat bahwa proses ini sudah berkepanjangan, ya, dan juga ketika mengalami menceritakan kembali atau mengulangi kejadian-kejadian seperti di sidang dan sebagainya, muatan emosinya memang sudah berkurang, seperti itu. Sehingga nangisnya ini kita tidak bisa berasumsi dengan satu hipotesis saja, seperti itu. Nah, ini perlu penelitian yang lebih mendalam lagi, gitu ya. Dan apakah kita juga perlu melihat, ya, tangisan ini air matanya juga ada analisa yang berbeda dari arah keluarnya air mata. Nah, tetapi apakah dari ujung ataukah dari pelupuk ataukah dari ujung itu juga bisa diteliti lebih lanjut, tetapi kita cuma terbatas sumber dayanya untuk melihat dan mengobservasi lebih lanjut. Jadi kalau dikatakan ini kesedihan, yang ada hanya ada di sekitar daerah mata, tetapi tidak diikuti ya, tidak kongruen dengan anggota tubuh yang lain. Kalau itu merupakan satu kesedihan yang mendalam, ya, biasanya ada gerakan-gerakan lain yang mengikuti seperti nafas atau nah seperti ini, seperti Oke. itu.